Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin wa sahabatihil akramin wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnati wa sara ala hadihi ila yaumiddin. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, undangan Allah jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kajian kita lanjutan dari hari Senin yang lalu tentang fikih sholat berjamaah. Kita ulang sedikit yang lama minggu lalu bahwa sholat berjamaah ini hukumnya sunnah muakkadah, artinya selalu dikerjakan Nabi kecuali dalam keadaan sakit ya. Bahkan ada ulama yang bilang sholat berjamaah ini wajib ya. Yang kedua pada minggu lalu, seseorang yang sedang sholat sendirian tidak berniat jadi imam, lalu datang orang lain berdiri di sampingnya, ditepuk bahunya, artinya diangkat, Anda saya angkat jadi imam, maka ini boleh ya. Karena sudah disebutkan dalilnya pada hari Senin yang lalu. Sekarang masih berkaitan dengan sholat berjamaah, yaitu seseorang yang sudah sholat berjamaah, boleh dia sholat lagi mengawani orang lain yang belum berjamaah. Misalnya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini nanti sholat zuhur berjamaah. Sudah selesai sholat zuhur berjamaah, imam sudah assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, sudah selesai kita berjamaah. Rupanya datang orang lain yang belum berjamaah. Dia bilang boleh. Bolehkah Anda mengawali saya untuk sholat berjamaah? Padahal kita sudah sholat, kita jadi makmum tadi. Tahu-tahu datang orang yang baru datang terlambat, belum sholat berjamaah. Kita boleh sholat berjamaah lagi, menjadi imam bagi orang yang datang belakangan yang belum sholat berjamaah. Apa dalilnya? Dalilnya ini Bapak Ibu, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah, anna Mu'az ibn Jabal kana yusallil isya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa yarji'u ila qaumihi Bani Salamah fayusalliya bihim tilka shalah imaman fatakunu salatuhu ma'an Nabi faridah wa salatuhu ma'a qaumihi nafilah wa tatawuan. Bapak Ibu sekalian, sahabat Nabi yang terkenal namanya Mu'az bin Jabal. Beliau sholat isya menjadi makmum. Imamnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai sholat isya, ya berarti Mu'az sudah selesai sholat isya, jadi makmum. Imamnya Nabi Muhammad tadi. Lalu Mu'az ini pulang ke kampungnya, pulang ke kaumnya
rupanya kaumnya yaitu Bani Salamah menunggu Muaz untuk jadi imam sholat Isya. Padahal Muaz sudah sholat Isya, ya jadi makmum, imamnya Nabi. Lalu Muaz pulang ke kaumnya, ke Bani Salamah, lalu Muaz diangkat menjadi imam sholat Isya lagi. Apa artinya? Muaz sholat Isyanya 2 kali. Pertama jadi makmum, imamnya Nabi. Sudah itu dia pulang ke kaumnya Bani Salamah, lalu kaumnya mengangkat kembali Muaz menjadi imam. Sholat Muaz yang pertama menjadi makmum, imamnya Nabi, itu namanya wajib. Yang wajibnya sudah selesai. Dia sudah selesai sholat Isya. Lalu dia pulang ke kaumnya mengangkat Muaz menjadi imam sholat Isya. Kaumnya belum sholat Isya. Bagi kaumnya sholat Isya itu wajib. Bagi Muaz sudah sholat Isya tadi, jadi makmum ya. Sekarang dia diangkat jadi imam. Maka bagi Muaz sholat yang kedua ini adalah tatawuan, nafilah. Berarti boleh Bapak Ibu. Jadi misal sebaiknya Bapak Ibu yang datang terlambat jangan sholat sendiri-sendiri. Tunggu teman yang lain. Pak, jamaah kita Pak. Ini kebanyakan orang sholat sendiri-sendiri saja. Padahal sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada sholat sendiri-sendiri. Jadi kalau nanti kita sudah selesai sholat, lalu ada orang yang belum berjamaah, ayo Pak berjamaah. Kalau dia bisa sholat bersama orang-orang yang belum berjamaah, ya alhamdulillah. Tapi kalau dia minta kawan nih dengan bapak yang sudah sholat, boleh ya. Karena Nabi pernah jadi imam, lalu setelah selesai sholat berjamaah, datang seorang terlambat. Ya Rasulullah, saya terlambat belum berjamaah, tak ada kawan. Ya, karena berjamaah minimal 2. Lalu Nabi berdiri menghadap ke jamaah. Man minkum yatasaddaq ala hadzal rajul. Siapa di antara kalian yang sudah sholat berjamaah, siapa yang mau bersedekah kepada orang yang baru datang ini yang belum sholat? Bersedekah maksudnya bukan sedekah dengan uang. Siapa yang bersedia jadi imam mengawani orang yang baru datang yang terlambat. Jadi apa? Orang yang sudah sholat berjamaah boleh dia ulang sholat berjamaah lagi mengawani orang yang belum sholat berjamaah. Tapi ada catatan sedikit Bapak Ibu. Muaz bin Jabal ini ketika jadi imam, dia baca ayat panjang-panjang. Dia baca surat Al-Baqarah Bapak Ibu. Coba bayangkan, surat Al-Baqarah itu berapa juz? Surat Al-Baqarah itu 2,5 juz. Lalu rakaat kedua dia bacanya surat An-Nisa. Panjang. Karena panjang, ada jamaah yang tidak tahan. Panjang kali imam nih baca ayat. Akhirnya jamaah ini memutuskan diri, memisahkan diri, tidak ikut berjamaah. Dia selesaikan sendiri. Karena tidak tahan, karena imamnya baca ayat terlalu panjang. Lalu setelah selesai salat, orang melapor kepada Muaz yang jadi imam. Wahai Muaz, tadi karena Anda baca ayat panjang-panjang, ada di antara jamaah ini yang tak sanggup. Sehingga dia putuskan, dia selesaikan sholatnya sendiri, dia pulang. Lalu Muaz marah. Apa kata Muaz? Munafik. Jadi orang yang memisahkan diri dari jamaah itu, karena imamnya baca ayat terlalu panjang, Muaz emosi, dia bilang apa? Munafik. Akhirnya berita ini sampai kepada orang yang tadi memisahkan diri. Ya, lalu dia melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sholat berjamaah, imamnya Muaz bin Jabal. Cuma dia baca ayat panjang kali. Surat Al-Baqarah 2,5 juz. Saya tak tahan. Saya selesaikan sendiri. Saya putuskan tidak ikut jamaah. Lalu saya dibilang munafik ya Rasulullah. Ya. Lalu Muaz dipanggil oleh Nabi. Ya, ini terkenal hadisnya Bapak Ibu. Ya Muaz, kamu jadi imam tadi? Iya. Apa yang kau baca? Saya baca surat Al-Baqarah. Wah, 2,5 juz. Marah
Nabi, apa kata Nabi? Afattanun anta ya Mu'az. Afattanun anta ya Mu'az. Afattanun anta ya Mu'az. 3 kali. Wahai Mu'az, kamu telah menimbulkan fitnah. Gara-gara kamu baca ayat terlalu panjang, banyak makmum yang tak sanggup. Lalu ada yang memisahkan diri. Jadi kata Nabi, kalau kamu sholat menjadi imam, jangan baca ayat terlalu panjang. Ya, baca ayat yang sedang-sedang seperti apa? Wasyamsi waduhaha, sabihisma rabbikal a'la, atau walaili idza yaksha. Jangan dibaca surat Al-Baqarah. Ya. Karena makmum kamu itu macam-macam. Makmum kita ini ada yang tua, ada yang muda, ada yang sehat, ada yang sakit, ada buruh, ada yang mau cepat, ada yang ditunggu oleh travel. Sementara imamnya asyik baca ayat panjang-panjang. Ya, lupa dia bahwa makmumnya ini bermacam-macam. Ya, kadang-kadang yang sudah tua, lututnya sudah goyah. Ya, terlalu lama. Jadi imam tidak boleh baca ayat terlalu panjang. Tengganglah makmumnya. Karena makmum itu ada orang tua, ada yang muda, ada yang sehat, ada yang sakit. Ya. Tapi kalau sholat sendiri, silakan baca ayat sepanjang-panjangnya. Ya. Idza amma ahadukum bin nas falyukhaffif li'anna fihim al-qawi wad-dha'if was-shaghir wal-kabir wa dzabil hajah. Kalau kamu jadi imam, jangan terlalu panjang ayatnya, ringankan. Karena makmummu itu ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang kuat, ada yang lemah. Ya. Wa idza shalla li nafsihi falyutawwil masya'a. Kalau kamu sholat sendiri, silakan baca ayat sepanjang-panjangnya. Kalau ini teguran bagi imam, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang imam, sebagian imam ya. Kalau dia sholat sendiri-sendiri, dia bacanya apa? Qul huwallahu ahad. Tapi kalau jadi imam, dia baca ayat panjang-panjang supaya dibilang, wah hebat imam ini. Bacaannya, hafalannya hebat. Ya. Dia lupa bagaimana situasi makmumnya. Makmumnya ada yang sakit, ada yang tua, ada yang muda. Jadi kemudian tidak boleh menuduh orang langsung munafik. Tadi orang yang memisahkan diri karena imamnya baca ayat terlalu panjang dituduh oleh muasabah munafik. Dia bukannya munafik, dia sudah mau sholat berjamaah. Cuma gara-gara sholatnya terlalu panjang dia tidak tahan. Ya. Jadi hadirin sekalian, apa ini artinya? Kalau jadi pemimpin jangan seenaknya saja. Jadi imam, perhatikanlah nasib makmumnya. Makmumnya ada yang tua, ada yang muda, ada yang sehat dan sakit. Kalau jadi pemimpin, perhatikanlah rakyatnya. Rakyatnya ada yang miskin, ada yang tidak dapat kerja. Jangan diberi beban yang banyak-banyak. Mudah-mudahan kita utamakan sholat berjamaah. Kalau bisa jaga sholat berjamaah 5 hari sekali. Ya, ihfazillah yahfazka, jagalah aturan Allah. Allah akan menjaga kita. Ya, kenapa? Kalau kita dipanggil oleh komandan, polisi, tentara, kalau dipanggil oleh komandan, siap komandan. Ya, Pak Camat kalau dipanggil oleh kota, siap. Tapi kita dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah. Itu panggilan Allah, cuma melalui muazin. Ya, mari salat, mari beruntung. Tapi apa kita jawab? Baikolah, sebantalailah, wa angselah. Jadi mari kita utamakan sholat berjamaah karena pahalanya besar. Demikian saja. Mudah-mudahan ini kaji lanjutan dari minggu yang lalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.